Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Lawan Sania Sibuan. Saya kelas 11 IPA 3. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Saya dapat ini dari Wikipedia. Dan usaha penyebaran Katolik Roma mereka yang berbarengan menyaksikan pendirian pos dan benteng perdagangan serta unsur budaya Portugis yang kuat yang masih tetap penting di Indonesia. Awal penjelajahan bangsa Portugis yaitu mendominasi tanaman pala adalah asli Kepulauan Banda di Maluku. Pernah menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia. Pala menarik kekuatan kolonial Eropa pertama ke Nusantara. Bangsa Eropa sedang memajukan teknologi di awal abad ke-16. Keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi penjelajahan dan ekspansi. Bermula dengan ekspedisi penjelajahan pertama yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga dan berusaha menyebarkan Katolik Roma. Percobaan awal bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Prahyangan. Gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintah Islam di Jawa seperti Demak dan Banten. Bangsa Portugis mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kumpulan negara yang awalnya berperang satu sama lain, namun memelihara perdagangan antar pulau dan internasional. Melalui penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat, mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Namun, puncak kegiatan misi Portugis dimulai pada paruh terakhir abad ke-16. Setelah langkah penaklukan militernya di kepulauan tersebut gagal dan kepentingan Asia Timur, mereka berpindah ke Jepang, Makau, dan Tiongkok. Kemunduran dan peninggalan bangsa Portugis. Keberadaan Portugis berkurang hanya di Solor, Flores, dan Timor. Di NTT sekarang menyusul kekalahan pada tahun 1575 di tangan penduduk Ternate. Penaklukan Belanda di Ambon, Maluku Utara, dan Banda, serta kegagalan umum untuk menopang kendali perdagangan di kawasan ini. Apa? Ambil. Dibandingkan dengan ambisi awalnya mendominasi perdagangan Asia, pengaruh mereka pada budaya Indonesia amat kecil. Gitar balada, keroncong, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis yang pernah menjadi lingua franca di samping Melayu, dan banyak nama keluarga di Indonesia Timur seperti Da Silva, Da Lopes, Da Cunca, Henriques, Carvalho, Da Costa, Dias de Freitas, Gonçalves, dan lain-lain. Di Kampung Tugu, Koja, Jakarta Utara, terdapat permukiman keturunan Portugis. Mereka adalah keturunan dari bangsa Portugis yang dibawa ke Batavia, yang dinamakan sekarang Jakarta. Sebagai tawanan perang mereka, VOC Belanda menaklukkan Malaka pada tahun 1641. Tokoh penting. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu Wilson Simon Maiseka, penyanyi Indonesia; Abilo Jose Osorio Soares, mantan gubernur Timor Timur; Octavio A. J. O. Soares; Andre Juan Michels, tokoh keroncong Tugu;
Fernando Cuico, tokoh dari Tunggu. Eduardo Cuico, Profesor Emeritus of Political Theory, College of the Ozarks, Profesor Emeritus dari Political Science di College of the Ozarks. Gaspar de Costa, Don Martinho Diaz Vieira de Godinho, tokoh Larantuka. Umaru Takeda dan Alfonso de Albuquerque, Panglima Angkatan Laut. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.